Kalau gitu kita masuk dalam Yesus adalah Isa tadi yang Oke. saya bilang. Ya. Dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Oke. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Contoh misalnya Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmed. Oke. Mehmed tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat. Oke. Jadi misalnya contoh Mat siapa itu Muhammad. Kalau di Cina lebih singkat lagi jadinya Mo. Oke. Jadi kalau ada marga Mo atau Ma itu biasanya itu adalah Muhammad. Oke. Karena nggak mungkin marganya Muhammad, nggak mungkin karena marga Iya. cuma satu kan gitu kan ya. Nah jadi itu adalah sama itu apa bacanya. Ibrahim adalah Abraham seperti yang sudah kita tahu. Ishak dalam bahasa apa Inggris adalah Isaak ya, tapi sama bacanya Ishak. Apalagi Harun itu kakaknya Musa. Itu kalau di dalam bahasa Inggris jadinya Aaron. Moses itu adalah Musa. Maka Isa sama dengan Jesus. Maka waktu itu saya perlu menjelaskan ini kenapa? Karena ada orang nanya pada saya, boleh nggak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Atau misalnya dalam bahasa Ibrani misalnya apa Isua ya, Hamasiah, Yesua Hamasiah, Messi itu kan artinya Mesias. Nah artinya kalau kita lihat ini cuma perbedaan bahasa aja. Nah lalu kalau misalnya ada yang bilang beda, ya memang betul sih. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Kayak kemarin juga saya salah sebut, saya bilang bahwa Yesus lahir di Nazaret. Enggak, kepikir saya padahal Yesus orang Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Bait Lahem. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Perbedaannya apa? Dalam keyakinan orang-orang Kristen atau Nasrani, Yesus tuh lahirnya di kandang domba. Kalau misalnya orang-orang Muslim di dalam Al-Quran tertulis bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah, itu ada perbedaan. Yesus lahir kapan? Di orang-orang Nasrani meyakini 25 Desember, walaupun disputed juga sama. Betul. Itu kan ya 25 Desember. Orang-orang Muslim meyakini tidak ada tanggal tapi ada musim, yaitu adalah musim ketika kurma berbuah, berarti musim panas. Oke. Nah, berarti itu yang kita yakini karena memang latarnya di dalam Al-Quran seperti itu. Apalagi bedanya di dalam Islam kita tidak meyakini Yesus disalib. Ya. Di dalam Islam meyakini Yesus masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, aku baru tahu nih. Nah ya makanya Di mana dia? Di atas, diangkat. Oh. Diangkat ke langit di sebelah Allah. Oh. Okay. Jadi kalau misalnya orang-orang Kristen di sebelah Bapa, kalau orang Muslim juga yakin bahwasanya Isa atau Yesus itu diangkat oleh Allah dan ditempatkan di situ. Jadi sampai sekarang masih hidup. Oke. Nanti akan turun lagi sama kayak orang-orang Kristen, Oke. ya kan? Itu kan ya. Nanti akan turun lagi. Dia lahir misalnya di daerah Yudea, di tanah Palestina yang sekarang, terus kemudian dia sampai umur 30 tahun mendapatkan cobaan. Dia adalah seorang nabi yang sangat keren banget. Di dalam Islam juga termasuk 5 nabi yang spesial. Salah satunya adalah Nabi Isa. Dia punya ibu namanya Maryam, kalau misalnya di Kristen namanya Maria, gitu kan ya. Lalu kemudian dia juga tinggalnya di Baitul Maqdis. Jadi Maria itu Maryam kalau di dalam Al-Qur'an itu tinggalnya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Itu tinggalnya di situ sebagai keluarga yang juga keluarga para nabi. Dia punya paman namanya Zakaria, itu kan ya, sama kan itu kan ya. Dan punya ibu namanya Hannah, sama. Dan punya bapak kalau di kita namanya Imran. Okay. Artinya ya beda-beda tipis lah seperti Ibrahim dan Abraham dan segala macam. Artinya saya meyakini sama. Lalu apa yang kemudian ditanyakan, apa yang nggak boleh kalau gitu Ustaz? Yang saya bilang pada mereka, yang nggak boleh adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah itu bedanya. Karena kita menganggap bahwa Yesus sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa dan segala macam. Tapi itu pun tidak membuat kita boleh untuk menghina tadi. Kok Tuhanmu digantung sih? Misalnya itu nggak boleh. Karena itu menghina Nabi. Gitu kan ya. Dan itu kan kalau kita meyakini bahwa Yesus itu sama dengan Isa, itu kan berarti kan kita juga menghina Nabi, kan gitu. Walaupun pemahaman kita berbeda. Pertanyaannya adalah, tadi kan dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba, sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya. Mungkin itu yang menjadi pegangannya si Elia kemarin pada saat berbicara bahwa ini beda nih, Betul. satu di sini, satu di sini. Ya. Nah, kenapa dari Ustadz Felix bisa mengatakan bahwa ini tetap sama, padahal secara lahir itu berbeda? Ya, jangankan tokoh yang sangat jauh daripada kita ya, ratusan tahun ya. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita pun kadang-kadang kita punya versi yang berbeda gitu kan ya. Felix Shaw tuh orang mana sih gitu kan gak banyak yang tahu.
Ada yang bilang saya orang Palembang, ada yang bilang saya orang Cina. Mana yang betul? Ya dua-duanya lah gitu kan ya. Ada yang bilang misalnya saya udah kayak orang Jawa, misalnya karena logat saya udah kayak logat Jawa. Mana yang betul? Ya kadang-kadang di zaman sekarang pun seperti itu. Makanya kalau misalnya perbedaannya pada informasi tidak menjadikan ini orang yang berbeda. Oke. Perbedaannya adalah kalau misalnya bahasanya begini, Yesus di dalam Alkitab itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu bagus, itu benar. Oke. Tapi tidak menjadikan orangnya beda. Karena Oke. kalau nanti orangnya beda, justru ini menurut saya jadi polemik menurut saya. Karena nanti akan terjadi banyak sekali perbedaan di dalam kehidupan beragama. Padahal kita yakin bahwasanya Abrahamic religion itu punya koneksi Yahudi, Nasrani dan juga kemudian Islam, gitu kan ya. Yahudi, Kristen dan kemudian Islam itu punya koneksi dan koneksi itu memang nggak terbantahkan ya. Terlalu banyak kisah-kisah yang sama. Betul. Gitu. Jadi agak sulit sih kalau saya bilang juga kalau beda. Tapi kalau informasinya beda ya iyalah.